Maroto ini orang BNN yang ditaruh di bintang 7. Karena saya pernah menjadikan BNN dan BPOM di rumah kedua. Kita akan ingin memberikan kontribusi bahwa kita pun bisa menjadi eksportir untuk bahan baku herbal minimal. Di bintang 7 itu kita lagi mengerahkan daya upaya semua potensial anak muda. Tapi prinsipnya kita memang membudayakan bahwa ini kan herbal menjadi salah satu potensi besar di masa depan. Sekali kita udah ngomong kita original, kita dapat semasa kita jelek, nggak mungkin. Hi everyone, welcome to EduWorks Make Impact, where we dig deeper inside the mind of creators and the becoming of their impact. With the host, Arianto Bigman, Managing Director of IdeaWorks. And introducing our guest, Mr. Sumar Woto, Head of Brand and PR PT Bintang 7. Woto, thank you banget udah kesini. Sama-sama Mas Ari, ini kesempatan yang luar biasa bisa ketemu lagi sama Sarah. Iya. Nah, mungkin boleh share sedikit nih Pak. Belakangan ini kayaknya Pak Woto sibuk banget. Ngapain aja sih? Areanya di mana aja gitu Pak? Di Bintang 7 itu kita lagi mengerahkan daya upaya semua potensial anak muda. Jadi kita akan training mereka untuk menjadi seorang brand manager. Jadi sejak awal mereka fresh graduate kita tempa. Jadi makanya dari tempat kita libatkan dari semua aspek kegiatan marketing, sampai ketemu agensi, sampai lihat proses syuting, sampai lihat bagaimana susahnya ketemu R&D, bagaimana susahnya diproduksi, sampai susahnya di bagaimana menangani iklan segala macam, biar mereka tough. Jadi memang hari-hari adalah ini juga kita lagi siapin sebuah launching produk baru untuk di Indonesia, ya kan? Itu yang membuat kita memang tight banget. Artinya harus dipersiapkan dengan sangat baik, ya kan? Kira-kira gitu. Jadi kesibukannya adalah sementara ini di situ, yang kelihatan itu. Berapa lama sih kira-kira berkiprah nih Pak di industri farmasi ini kayak gitu? Saya di farmasi udah berapa ya? 29 tahun. Wow, 29 tahun. Ini teman-teman ada yang 29 tahun, ada yang belum lahir ya? Bahkan belum lahir nih Pak sebagian. Iya. Memang kita kalau lihat Pak Woto ini yang teringat tuh senyumnya selalu. Jadi jalani aja dengan senyum. Nah, tapi Bapak sendiri sekarang kan kiprahnya di Bintang 7 nih Pak ya. Iya. Keseharian nih, apakah mengkonsumsi kayak jamu-jamu gitu, obat-obat tradisional, maksudnya secara keseharian gitu? Itu pasti ya Mas Ari, karena kan kita kebetulan Bintang 7 itu ditunjuk untuk menjadi sebuah unit business company yang memang spesialisasinya di herbal. Jadi makanya kita sampai mendirikan sebuah, kita ada ekosistem cair merah gitu, ekosistem herbal, bukan hanya cair merah, tapi itu ada ekosistem yang lain juga. Tapi prinsipnya kita memang membudayakan bahwa ini kan herbal menjadi salah satu potensi besar di masa depan. Iya. Makanya kita kan juga lagi bagaimana membangun untuk menjadikan Indonesia itu menjadi owner dari bisnis herbal. Kita tahu salah satu raw material obat-obatan di dunia ini adalah Indonesia itu hampir 98% impor Mas. Oh ya? Iya. Kita hanya menjadi konsumen dari bahan baku yang kita produksi sendiri. Kita ekspor raw material, tapi kita impor udah jadi. Karena kalau buat farmasi kita udah kemampuan kita dalam hal teknologi farmasi jauh lah. Mau sampai kapan kita bisa nyami mereka nggak mungkin. Mereka risetnya udah ratusan tahun, kita baru berapa tahun, nggak mungkin. Makanya satu-satu yang bisa kita lakukan adalah dengan herbal. Ya makanya kan Bintang 7 sekarang ini lagi ketolong untuk memasarkan satu produk namanya Jahe Merah. Jahe Merah, iya. Kita akan ingin memberikan kontribusi bahwa kita pun bisa menjadi eksportir untuk bahan baku herbal minimal. Kita elaborasi petani seluruh Indonesia, hampir jumlahnya ada 12.000 petani untuk menanam jahe merah. Iya. Dan hasilnya kita beli. Oh, I see. Itu yang kita lakukan. Artinya kita memberikan kesempatan untuk kita saling berkontribusi. Iya. Nah, tapi ini Pak, gimana caranya istilahnya produk Bapak, brand Bapak itu bisa punya impact yang lebih luas lagi nih ke masyarakat? Dalam artian dikenal lebih banyak, terus dipakai lebih banyak. Karena kan kita tahu herbal ini kan sebenarnya secara dibilang ampuh gitu Pak ya. Dan dia juga tidak seberbahaya bahan-bahan kimia juga gitu ya. Jadi artinya itu bisa lebih aman dikonsumsi.
Nah, itu gimana tuh Pak impact-nya supaya masyarakat tahu lebih banyak gitu? Ini tidak terlepas dari marketing dan brand tentunya. Jadi kalau bintang 7 nih Mas Ari, jadi kita punya semboyan, punya semangat bahwa don't try to be the best, tapi be the first. Be the first, oke. Ya, be the first dan original. Oke. Itu yang terus kita galakkan di bintang 7, makanya kita selalu memasarkan produk-produk original dan pertama di kategorinya. Sekali kita udah ngomong kita original, kita the first, masa kita jelek? Iya. Nggak mungkin. Contohnya Extra Joss atau Comics dulu lah ya. Iya. Comics tahun 90 kita luncurkan adalah obat saset pertama, obat batuk pertama di Indonesia. Iya. Begitu juga Extra Joss itu obat saset vitamin pertama dalam bentuk saset, ya kan? Yang pertama dan original terhadap minuman saset dalam bentuk karbonasi dan itu. Karena pada waktu kita luncurkan memang Extra Joss itu adalah berhadapan dengan kompetitor yang menggunakan botol semua kan. Makanya kita bikin tagline kan, ini biang yang untuk apa botol ya kan, gitu kan. Jadi langsung terima kan. Promosi ya gitu ya. Promosi. Jadi kita karena kita affordable, jadi masyarakat kecil itu nggak mungkin bisa minum energy drink kalau harus pakai botol. Iya. Kan nggak ada waktu itu, nggak ada. Extra Joss pertama mas. Sama seperti Omis Herbal. Mana ada kemasan cup? Ini pertama di dunia mas. Oh bahkan di dunia Pak? Kita sudah dapat penghargaan internasional. Tuh dicatat ya. Omis Herbal adalah cup adalah kemasan pertama di dunia obat batuk dalam bentuk kemasan cup. Iya. Silakan cek di tempat di dunia lain, silakan. Dunia maya atau dunia akhirat. Silakan cek mas, silakan. Kita pertama dan original, kita nggak mau niru. Kalau bawa botol biasa gitu loh. Kita kadang-kadang lihat bahwa ada kompetisi. Ada Pak, botol juga menarik Pak. Itu bukan core kita. Itu buat rezeki kita, biarin yang lain gitu kan. Jadi kita fokus pada core bisnis kita mas. Kira-kira gitu. Iya. Jadi milih ya Pak ya. Maksudnya core-nya adalah di sini ya udah kita innovate terus. Jangan macam-macam gitu. Iya. Keren Pak. Itulah misi sosial kami. Komis harus affordable terhadap masyarakat Indonesia. Sabang sampai Merauke. Makanya kami ini kan market leader mas. Jadi kan goncangan selalu tinggi. Oh iya Pak. Tapi di atas tuh selalu yang goyang-goyang banyak ya Pak. Tapi kan seni. Ya kan? Kita paling tinggi berarti kita view kita makin malah lebih luas ya kan. Bukan kalau di bawah kan kita nggak tahu. Helikopter view kita kan berlagu. Jadi kita lebih luas melihat kompetisi. Kira-kira gitu mas. Iya seru. Jadi basically dari inovasi packaging itu bisa jadi aksesibel terhadap banyak orang, ya kan, dan itu bisa lead gitu, menjadi market leader. Saya kadang-kadang suka lihat ini ya, maksudnya di sosial media gitu Pak waktu ya, foto tuh banyak foto-foto bareng orang-orang keren nih Pak, keren dan beken kalau zaman saya dulu. Nah, itu ada pengalaman apa nih Pak yang berkesan? Itu kebetulan saya kan pegang PR mas. Iya. Jadi kebetulan kita ini market leader, jadi kita harus jagain produk ini dari hantaman banyak pihak. Nah itu tugasnya di situ. Saya di depan di sana. Iya. Garda depan ya Pak? Garda depan dalam hal itu. Jadi makanya banyak teman saya bilang, bahkan bos saya bilang, Maroto ini orang BNN. Jadi taruh di bintang 7. Karena saya pernah menjadikan BNN dan BPOM di rumah kedua. Bolak-balik gitu kan. Di samping pekerjaan rutin saya di marketing, tapi kan saya berkunjung ke beliau, ke Ibu PKK itu kan dalam rangka branding sebenarnya. Jadi ada company branding, ada PR, termasuk teman-teman media. Jadi kami cukup dekat dengan media. Karena apapun terjadi, bisnis ini bukan melulu soal marketing, tapi bisnis adalah bicara soal image dan juga kadang ancaman dari luar. Kalau kita sekarang dekat dengan kepolisian, bukan berarti kita minta dilindungi, tidak. Kadang-kadang kita ada celah-celah hukum yang kita dijadiin sasaran. Karena apa? Karena kita market leader. Kita gak mau digoyang karena kita di atas kan. Gampang. Jadi itulah yang saya lakukan. Ya saya sering foto-foto sama pejabat bukan untuk nakut-nakuti mas. Tapi karena kebetulan ini bintang 7. Kami berkontribusi untuk pemerintah. Nah, tadi Bapak sempat cerita tentang ekosistem ya Pak ya. Kalau digital ekosistem yang sekarang nih impactnya terhadap pemasaran Bapak ini gimana nih Pak? Nah ini menarik. Kemarin beberapa hari yang lalu ada tim kami survei di Malang. Ya kan? Yang saya agak buat terkejut itu adalah survei rata-rata ditujukan pada ibu-ibu yang punya toko atau customer yang ada di sana. Yang terjadi apa? Pada survei, Anda menonton apa saja, ya kan? Mungkin hanya 10% nonton TV. 10% nonton TV, iya. Yang nonton YouTube itu mayoritas.
Yang ada lagi nonton TV tapi nontonnya YouTube-nya. Iya. Jadi berarti dia nonton YouTube kan, bukan TV-nya, TV fisiknya kan gitu kan. Tapi kan ternyata programnya tonton YouTube. Iya. Saya ada dokumentasinya tuh. YouTube itu, bukan TV kan gitu loh. Yang terjadi seperti artinya apa? Ini kan era shifting ya kan, digital. Jadi mau nggak mau kan kita harus mengikuti perkembangan. Bahkan sekarang kita juga lagi mempersiapkan 5.0 kan gitu di pabrik kita kan. Artinya ini sekarang semua bergandeng tangan. Sekarang ada istilah zero moment of truth kan. Itu kan keren itu. Bagaimana zero moment terbentuk itu kan ya. Jadi itu salah satu digital bagi kami penting. Karena ini adalah masa depan bisnis Indonesia ke sana. Kalau ini Pak, rencana ke depan nih Pak buat brandnya Bapak dulu nih, mau kemana? Ada inovasi baru lagi kah? Atau ada campaign atau aktivasi baru lagi kah? Kalau itu secara konsisten saya katakan wajib. Karena kami akan terus setiap tahun kita launching hampir 1 atau 2 brand baru. Oh, setiap tahun Pak? Tahun. Iya. Di tempat saya juga selalu tahun ini kita launching hampir 4 SKU. Kita launching. Yang tahun depan kita sudah siap. Jadi kita sudah punya long term deployment product itu hampir 5 tahun ke depan. Kalau ini apa untuk Bapak sendiri nih ya. Tadi kan untuk brandnya Bapak nih. Untuk Bapak sendiri ke depan tuh mau ada apa yang baru nih enggak? Saya personally pribadi ada sih. Tapi nggak bisa cerita sekarang. Oh iya, baik. Episode berikut ya. Episode berikutnya nanti tunggu aja gitu. Pak, thank you banget Pak, udah sharing-sharing ke kita. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa itu lagi, engage lagi dengan Bapak. Gitu. Terima kasih. Ada pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang Pak? Ya jangan menyerah. Jangan menyerah, Jangan menyerah, masih banyak opportunity yang dikira tidak ada, padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, baik. Jadi semangat. Iya. Terus industri farmasi juga tetap butuh orang-orang baru ya Pak ya? Selalu. Ya. Farmasi paling gampang adalah marketing, adalah selama kita produktif, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Ya. Kita butuh orang-orang produktif, bukan orang-orang pintar, tapi orang-orang pintar dan produktif. Karena itu yang kita cari Mas. Siapapun dia di Bintang 7 kami selalu mencari itu. Baik. Jadi untuk sustain bisnis. Gitu. Thank you banget, nasihatnya keren banget. Thank you Pak Woto. Sampai ketemu. Terima kasih.